Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dengerin ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang luasnya pintu surga, ciri-ciri pintu surga dan jarak antara pintu surga. Marilah kita tawajuhkan fikir dan hati kita untuk sama-sama mendengarkan daripada hadis tersebut. Pada hadis yang panjang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, yang mahfumnya dihidangkan semangkok roti yang dimasak dengan daging kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil lengan kambing yang paling beliau gemari. Beliau menggigit lengan kambing tersebut sambil mengatakan, "Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat." Lalu beliau menggigit daging untuk yang kedua kalinya dan berkata, "Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat." Ketika beliau melihat tidak ada sahabat yang bertanya kepadanya, beliau berkata, "Kenapa kalian tidak bertanya bagaimana hal tersebut terjadi?" Para sahabat berkata, "Bagaimana hal tersebut terjadi, wahai Rasulullah?" Di akhir hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku datang di bawah arasy dan bersujud kepada Tuhanku. Tuhan semesta alam menempatkanku di tempat yang belum pernah ditempati oleh siapapun sebelumku, dan tempat tersebut tidak ditempati siapapun sesudahku. Aku berkata kepada Tuhanku, 'Ya Rabbi, umatku, umatku.' Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, masukkan umatmu yang tidak dihisap lewat pintu sebelah kanan. Mereka bebas masuk pintu-pintu lainnya.'" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Muhammad yang jiwanya ada di tangannya, jarak antara dua pintu surga adalah seperti Makkah dan Hajar, atau Hajar dan Makkah." Diriwayatkan Bukhari, Ahmad, dan Abu Uwanah. Di dalam redaksi hadis yang lain disebutkan bahwasanya antara Makkah dan Hajar atau Makkah dengan Busra. Hadis ini kesahihannya disepakati pakar hadis. Sahabat dengerin ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan kita, berapa jauhkah jarak antara Makkah dan Hajar atau Makkah dan Busra? Maka disebutkan jarak dari Makkah ke Hajar itu sama dengan 1160 km, dan jarak antara Makkah ke Busra itu 1250 km. Yang mana kita tahu jarak, kalau kita hitung ya, jarak di antara Pulau Jawa itu dari Banten ke Jawa Timur itu saja tidak sampai 1000 km ya. Jadi jaraknya itu ada 843 km. Jadi kita bayangkan saja bagaimana luasnya pintu surga tersebut. Sahabat dengerin ilmu, apa yang kita dengarkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita gambar-gambarkan tentang akhirat, justru hal tersebut tidaklah seperti yang kita bayangkan ketika di dunia. Kalau kita bayangkan neraka kengeriannya, maka nanti akan jauh lebih dahsyat kengeriannya, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita bayangkan ketika di dunia. Begitu juga dengan surga. Ketika kita bayangkan tentang surga, keindahannya, kemewahannya, maka hal tersebut tidak akan sama apa yang kita bayangkan di dunia ini. Justru di sana nanti akan lebih mewah, akan lebih indah, jauh sekali dari apa yang kita bayangkan ketika masih di dunia. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Antum wafauna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramuha indallah,
wa ma baina misra'aini min masari'il jannah masirata arba'ina aman wa la ya'tiyanna alaihi yaumun walahu kadhiz, yang artinya kalian adalah penyempurna 70 umat, kalian adalah umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah. Jarak di antara dua pintu surga adalah 40 tahun. Pada suatu hari pintu tersebut akan penuh sesak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sahabat dengerin ilmu, ada hadis yang berkaitan dengan hadis yang tadi kita bacakan. Al-babul ladzi yadkhulu minhu ahlul jannati masiratar raqibil mujiddi salasan thumma innahum layadghatuna alaihi hatta takada manakibuhum tazul, yang artinya pintu yang dimasuki oleh penghuni surga jaraknya adalah sejauh perjalanan pengembara dunia yang ahli 3 kali lipat. Kemudian penghuni surga memenuhinya hingga pundak mereka nyaris retak. Diriwayatkan Abu Nuaim. Sahabat dengerin ilmu, jadi bagaimana menurut sahabat semuanya ketika mendengarkan hadis tersebut? Yang tadi kita awal mendengar, kita mendengarkan bagaimana pintu surga itu luas sekali. Tetapi nanti suatu hari mereka akan dipenuhi dengan sesak gitu kan, disebut oleh Nabi. Dan ada hadis tambahan yang tadi kita bacakan, sampai pundak mereka itu nyaris retak. Apakah mungkin sampai berdempet-dempetan gitu ya? Saking ramainya orang manusia yang akan memasuki surga. Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan ya nanti seperti apa. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan yang terbaik, yakni bisa masuk ke dalam surganya, terutama mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dengerin ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang ciri-ciri pintu surga. Di sini kita akan mendengarkan amalan yang akan disebutkan oleh sahabat yang bernama Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin dalam setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia akan aman dari kemiskinan dan kengerian di alam kubur. Dengannya ia kaya dan mengetuk pintu surga. Jadi bagi sahabat dengerin ilmu, amalan tersebut bisa diamalkan ya. Setiap hari sebanyak 100 kali, diucapkan 100 kali. Insya Allah akan terhindar daripada kemiskinan, kengerian di alam kubur. Dengannya ia kaya dan dapat mengetuk pintu surga nanti. Dan jangan lupa untuk menjaga amalan-amalan wajib. Jangan sampai kita buat amalan sunnah, tapi yang wajib kita tinggalkan. Jadi terkhusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW akan disediakan pintu tersendiri, dan dari pintu tersebut mereka masuk ke dalam surga tanpa diikuti umat-umat yang lain, sebagaimana disebutkan dalam musnad hadis dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, yang mahfumnya pintu umatku, tempat mereka masuk ke dalam surga, lebarnya sepanjang perjalanan pengembara dunia yang ulung hingga 3 kali lipat. Mereka datang memenuhi pintu tersebut hingga pundak mereka nyaris retak. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi tadi telah kita dengarkan hadis sebelum ini, sama penyebutannya ya, hingga pundak mereka itu nyaris retak. Masya Allah. Jadi saking ramainya manusia yang akan hendak masuk ke surga sampai dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Hashim bin Hamzah dari Ali bin Abu Thalib yang berkata, sesungguhnya pintu-pintu surga begini dan begini.
sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kemudian Ali membaca ayat, hingga kemudian ketika mereka tiba di surga, maka pintu-pintu surga dibuka. Surah Az-Zumar ayat 73. Di situ mereka melihat pohon di mana di akarnya terdapat dua mata air yang mengalir. Lalu mereka minum dari salah satu mata air tersebut. Mata air tersebut mengeluarkan seluruh kotoran dan penyakit dari dalam perut mereka. Dan mereka pun mandi di mata air satunya, lalu memancarlah pada diri mereka pandangan yang menyenangkan. Rambut mereka tidak acak-acakan, dan kulit mereka tidak berubah setelah itu untuk selama-lamanya. Kemudian Ali bin Abu Thalib membaca ayat, maka masuklah kalian ke dalamnya dengan kekal abadi. Surah Az-Zumar ayat 73. Lalu masuklah seorang laki-laki dan ia sudah mengetahui tempat tinggalnya. Ia disambut oleh pemuda-pemuda tampan dan ia gembira melihatnya sebagaimana seseorang yang senang ketika kedatangan temannya yang datang dari jauh. Pemuda-pemuda yang tampan tersebut berjalan ke arah istri-istri mereka dan mengabarkan kelelahannya kepada mereka. Istrinya bertanya, "Apakah engkau telah melihatnya?" Tidak lama kemudian orang tersebut masuk ke rumahnya dan duduk di atas sofa. Ia perhatikan perabot rumahnya. Ternyata ia dibuat dari mutiara. Ia melihat ada warna hijau, warna merah, dan warna kuning. Dan setelah itu ia melihat langit-langit rumahnya. Kalaulah sekiranya itu semua tidak diciptakan khusus untuk dirinya, mungkin ya ia akan melihatnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian orang tersebut berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk terhadap hal ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami." Quran surat Al-A'raf ayat 43. Wallahu alam bisawab. Sahabat dengerin ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan jarak antara pintu surga. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah surga dan neraka itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Demi Tuhanmu, neraka itu mempunyai 7 pintu. Di antara ketujuh pintu tersebut ada 2 pintu di mana pengembara dunia menempuh keduanya dalam jangka waktu 70 tahun. Dan surga mempunyai 8 pintu. Di antara kedelapan pintu tersebut ada 2 pintu di mana pengembara dunia menempuh keduanya dalam jangka waktu 70 tahun." Diriwayatkan Tabrani, Abdullah bin Ahmad dalam Al-Musnad dan Hakim. Hadis di atas secara tegas menyatakan bahwa jarak tersebut adalah jarak antara satu pintu dengan pintu satunya. Karena jarak antara Makkah dan Busra tidak bisa diperkirakan hingga 70 tahun dan jarak tersebut tidak boleh dikonotasikan kepada arti tertentu karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Jadi sahabat dengerin ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang telah disebutkan, ya, kita hanya dapat menggambarkan, membayangkan saja bagaimana surga atau neraka tersebut. Tapi hal tersebut sangat jauh berbeda nanti akan terjadinya ketika di hari akhir nanti. Bagaimana surga, bagaimana neraka, tentu akan jauh lebih mengerikan neraka tersebut dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Jadi sebaik-baik manusia itu, sebaik-baik kita orang yang beragama, kita mempersiapkan bekal yang terbaik, iman dan amal soleh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mentaatinya, mentaati Rasulnya, dan memudahkan kita dalam beribadah kepadanya. Demikian saja sahabat dengerin ilmu. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan dapat disampaikan ke sanak keluarga dan umat seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.